Hai semuanya, ada satu hal yang sering kali kita kejar tanpa sadar, sesuatu yang membuat kita terus melihat layar ponsel, terus memikirkan pendapat orang lain, dan terus merasa harus tampil sempurna seolah hidup ini panggung yang tak boleh sepi penonton. Itulah validasi. Dan yang lebih mengejutkan, kecanduan ini bisa muncul begitu halus sampai kita semua percaya bahwa itu kebutuhan dasar. Seolah tanpa tepukan, tanpa pujian, atau tanpa tanda suka di layar, hidup jadi terasa kosong dan kurang berarti. Padahal, kalau dipikir lebih dalam, kebutuhan untuk dinilai baik oleh orang lain seringkali justru mencuri kedamaian batin, membentuk tekanan yang pelan-pelan membelit kita seperti tali yang makin menjerat setiap kali kita membiarkannya. Kecanduan validasi bukan sekadar mencari pengakuan, tetapi dorongan psikologis untuk merasa layak hidup melalui sudut pandang orang lain. Dan ini adalah perangkap yang bisa menipu banyak orang. Dalam keseharian, kita sering merasa harus memposting sesuatu agar dianggap produktif, harus menjelaskan keputusan pribadi agar dinilai masuk akal, atau harus ikut arus agar tidak dipandang aneh. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa nilai diri tergantung pada penilaian luar, sehingga kita belajar mengukur kebahagiaan dari ekspresi orang lain, bukan dari ketenangan hati sendiri. Ketika terbiasa mendapatkan apresiasi, tubuh dan pikiran menagih dosis yang sama berulang-ulang. 1 pujian terasa bagus, 2 pujian terasa lebih baik, dan 10 pujian membuat kita merasa berada di puncak dunia. Tetapi ketika suatu hari jumlah itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, kita mulai bertanya-tanya apakah diri ini masih sebaik kemarin. Kecanduan validasi bekerja seperti lingkaran setan, membuat kita bermain di ritme yang ditentukan oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Masalahnya, dunia modern memberikan panggung besar untuk menegaskan kecanduan ini. Ketika hidup terhubung dengan berbagai aplikasi dan sosial media, ruang untuk dibandingkan dan dinilai makin luas. Setiap unggahan, komentar, atau interaksi bisa menjadi bahan bakar untuk mempertanyakan apakah kita cukup menarik, cukup sukses, atau cukup dicintai. Kita semua bisa tanpa sadar menjalani hari dengan memeriksa layar berkali-kali, hanya untuk melihat apakah ada perubahan kecil pada jumlah tanda suka atau jumlah pesan masuk. Ini bukan karena kita lemah, tetapi karena dunia dibuat untuk menciptakan candu. Algoritma mempelajari apa yang membuat kita tetap bertahan di layar, dan salah satu yang paling kuat adalah keinginan untuk mendapatkan respons sosial. Setiap notifikasi adalah panggilan yang menawarkan kemungkinan penerimaan, dan pikiran kita langsung merespons dengan rasa penasaran yang hampir mustahil ditolak. Kecanduan validasi sebenarnya tidak selalu terlihat seperti orang yang haus perhatian, kadang bentuknya lebih halus. Kebutuhan untuk selalu benar, kebutuhan untuk selalu muncul sebagai yang paling baik, kebutuhan untuk menunjukkan sisi yang sempurna, atau kebutuhan untuk memastikan tidak ada orang yang salah paham. Beberapa dari kalian mungkin sering mengalami momen ketika harus menjelaskan diri secara berlebihan, bukan karena peduli terhadap kejelasan, tetapi karena takut dinilai buruk. Ada juga yang menghindari konflik bukan karena cinta damai, tetapi karena takut kehilangan citra baik di mata orang lain. Ada pula yang begitu takut dikritik sampai rela mengorbankan kenyamanan sendiri demi menjaga penampilan sosial yang aman. Semua ini adalah tanda bahwa validasi sudah bukan lagi penghias hidup, tetapi menjadi pusat keputusan. Jika dipikirkan, yang membuat kecanduan validasi begitu menyakitkan adalah fakta bahwa keputusan hidup tidak lagi diambil berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang kira-kira akan membuat orang lain menerima diri kita. Kita sering memilih jalan yang ingin dilihat orang lain, bukan jalan yang membantu diri berkembang. Ketika ingin beristirahat, kita kerja lebih keras agar tidak dianggap malas. Ketika ingin diam, kita berbicara agar tidak dinilai tidak ramah. Ketika ingin jujur tentang rasa lelah, kita tetap tersenyum supaya tidak dicap lemah. Ini semua bukan lagi tentang hidup yang jujur, tetapi tentang hidup dalam peran yang ingin disukai orang lain. Padahal semakin ingin disukai semua orang, semakin sulit menemukan diri sendiri. Sebab, tidak ada identitas yang bisa tumbuh dalam tekanan untuk tampil sempurna. Salah satu ironi terbesar dalam kecanduan validasi adalah bahwa semakin kita mengejarnya, semakin sulit merasa puas. Kita menghabiskan banyak waktu untuk memoles diri di depan orang lain, tetapi hasilnya hanya kebahagiaan yang sebentar. Efeknya seperti meminum air laut, makin banyak diminum, makin haus jadinya. Validasi tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan batin, ia hanya menutupnya sementara dengan kilau yang cepat pudar. Ketika pujian datang, rasanya memang menyenangkan, tetapi kenikmatan itu cepat hilang, dan kita kembali mencari yang baru. Ini seperti berlari tetapi tidak pernah mencapai garis akhir. Di satu sisi, kita ingin bebas menjadi diri sendiri, tetapi di sisi lain, kita terperangkap dalam harapan orang lain. Perasaan kosong ini muncul karena validasi tidak berasal dari dalam diri. Kita mencoba mencuri nilai dari suara luar, sehingga setiap kali suara itu hilang, kita hilang bersama dengannya.
Banyak orang hidup dalam keadaan di mana ekspresi diri selalu disesuaikan dengan ekspektasi yang terus berubah. Kita mencari cara agar orang melihat diri ini sebagai sosok yang baik, kompeten, menarik, atau inspiratif, padahal jauh di dalam hati kita takut kalau sebenarnya tidak memiliki semua itu. Ketakutan ini yang membuat kecanduan validasi begitu kuat. Kita takut kehilangan nilai di mata orang lain, dan takut melihat diri apa adanya. Maka kita menghindari kejujuran, dan memilih topeng-topeng sosial yang bisa diterima publik. Namun semakin lama memakai topeng, semakin berat rasanya, hingga akhirnya kita melupakan diri sendiri. Ketika seseorang kecanduan validasi, hubungan sosial juga ikut terkena dampaknya. Hubungan yang dibangun bukan lagi soal keterhubungan tulus, tetapi soal bagaimana tampil baik. Kita sulit mengakui kesalahan karena takut terlihat gagal. Kita sulit mengungkapkan kebutuhan karena dianggap merepotkan. Kita sulit berkata tidak karena takut mengecewakan. Semua itu membuat hubungan terasa melelahkan, bukan membahagiakan. Kita mungkin terlihat ramah, tetapi merasa tertekan karena selalu tampil sesuai standar. Padahal hubungan terbaik adalah hubungan yang memberi ruang untuk menjadi jujur dan apa adanya. Ketika validasi menjadi pusat hidup, hubungan berubah menjadi kompetisi diam-diam. Siapa yang lebih disukai? Siapa yang lebih terlihat berhasil? Siapa yang lebih mendapat perhatian? Lingkungan digital menambah tekanan ini. Kita hidup di masa di mana hampir setiap orang punya panggungnya masing-masing. Ada yang hobi membagikan aktivitas harian, ada yang memamerkan pencapaian, ada yang menunjukkan gaya hidup, dan ada yang menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Bukan salah siapapun karena semua orang punya alasan masing-masing. Tetapi bagi banyak orang, melihat layar yang penuh dengan pencapaian orang lain bisa memunculkan rasa tertinggal. Kita mulai berpikir bahwa hidup sendiri tidak cukup baik jika tidak punya sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Di titik ini, kita membuat standar baru untuk kebahagiaan, kebahagiaan yang harus terlihat, bukan kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan. Tekanan untuk tampil sempurna membuat banyak orang hidup dengan dua versi diri, versi yang terlihat dan versi yang sebenarnya. Versi yang terlihat biasanya tersenyum, produktif, terus berkarya, selalu bersemangat, dan tampak penuh energi. Sementara versi yang sebenarnya mungkin lelah, bingung, sedih, atau butuh istirahat panjang. Tetapi, kita semua belajar bersembunyi di balik versi yang lebih aman. Kita hanya menunjukkan hal-hal yang bisa memancing pujian atau perhatian positif, agar validasi tetap datang. Kita takut menunjukkan bagian yang rapuh, karena merasa itu akan mengurangi nilai diri. Padahal justru kerentanan adalah hal yang membuat manusia bisa terhubung lebih dalam. Sayangnya, kerentanan sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal itu cara paling tulus untuk mengenal diri dan orang lain. Tidak sedikit dari kita yang menunda kebahagiaan karena menunggu validasi, menunda mencoba hal baru karena takut dikritik, menunda mengambil keputusan penting karena menunggu orang lain setuju, menunda mencintai diri karena merasa harus disukai banyak orang dulu. Jadinya hidup terasa penuh penundaan dan keraguan. Padahal waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jika hidup terus dibiarkan dikuasai validasi, kita akan menyadari bahwa terlalu banyak hari berlalu, hanya untuk memastikan orang lain tidak salah paham. Itu bukan hidup yang bebas, itu hidup yang terkurung oleh ekspektasi yang tidak pernah selesai dipenuhi. Untuk keluar dari jerat kecanduan validasi, hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa nilai diri tidak pernah berada di luar, melainkan selalu berada di dalam. Selama kita menilai diri berdasarkan standar orang lain, kita akan terus terombang-ambing oleh pendapat yang berubah-ubah. Tetapi ketika mulai menilai diri berdasarkan upaya, niat baik dan pertumbuhan pribadi, kita menemukan fondasi baru yang tidak bisa diganggu oleh kritik, cibiran, atau kurangnya perhatian. Banyak orang mengira bahwa cara keluar dari kecanduan validasi adalah dengan berhenti peduli pada pendapat orang lain, padahal bukan itu. Yang lebih tepat adalah belajar menempatkan pendapat orang lain di posisi yang wajar, penting tetapi tidak lebih penting daripada suara hati sendiri. Kita semua butuh masukan, butuh saran, dan butuh keterhubungan. Tetapi kebutuhan itu tidak seharusnya berubah menjadi ketergantungan, yang membuat kita kehilangan kendali atas hidup. Salah satu cara paling sederhana tetapi paling sulit dilakukan adalah belajar jujur pada diri sendiri. Ketika ingin melakukan sesuatu, tanyakan apa alasan sebenarnya. Apakah karena memang ingin, atau hanya agar terlihat baik? Ketika merasa sedih, akui bahwa rasa itu nyata meski terlihat tidak keren. Ketika gagal, izinkan diri merasa kecewa tanpa perlu berpura-pura kuat. Kejujuran semacam ini membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu tampil sempurna, dan itu membuka ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan berlebihan.
Ketika sudah terbiasa jujur kepada diri sendiri, kita tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian luar, karena kita tahu apa yang sedang dijalani dan kenapa menjalaninya. Menariknya, ketika seseorang berhenti bergantung pada validasi, hubungan sosial justru menjadi lebih kuat dan tulus. Kita tidak lagi berusaha memenangkan hati semua orang, tetapi fokus pada hubungan yang benar-benar peduli. Kita belajar mengatakan tidak untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri, dan itu membuat batas hidup lebih jelas. Kita tidak lagi membangun hubungan atas dasar ingin disukai, tetapi atas dasar kenyamanan dan kejujuran. Hubungan yang seperti itu jauh lebih menenangkan. Kita tidak perlu tampil sempurna, tidak perlu berpura-pura kuat, dan tidak perlu menyesuaikan diri secara berlebihan. Ketika seseorang bisa menjadi dirinya tanpa takut ditinggalkan, hubungan itu biasanya lebih tahan lama dan lebih bermakna. Langkah berikutnya adalah menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu normal. Ada begitu banyak kepala di dunia ini, dengan pemikiran dan preferensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin semua orang menyukai hal yang sama, jadi mengejar validasi dari semua orang hanya akan menjadi beban yang tidak ada ujungnya. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak perlu disukai semua orang, hidup terasa lebih ringan. Kita bisa mengatur energi dengan lebih bijak, memberikan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, dan mengurangi tekanan yang selama ini terasa seperti beban tak terlihat di pundak. Untuk menguatkan diri dari kecanduan validasi, kita perlu kembali ke hal-hal yang membuat hidup terasa nyata, rasa syukur, rasa cukup, dan rasa bangga pada proses bukan hasil. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Ada yang cepat mencapai tujuan, ada yang lambat, ada yang berbelok, dan ada yang menemukan arah baru. Semua itu tidak perlu dibandingkan. Kehidupan bukan kompetisi, tetapi perjalanan personal. Ketika kita fokus pada proses sendiri, validasi luar tidak menjadi pusat perhatian, kita menghargai pencapaian kecil, memahami kegagalan sebagai bagian perjalanan, dan mulai merasa bahwa diri ini cukup meski tidak selalu dipuji. Dalam kondisi itu, hidup terasa lebih damai, dan kita tidak lagi terjebak dalam dorongan untuk selalu dilihat sempurna. Pada akhirnya, kecanduan validasi adalah cermin yang mengingatkan bahwa kita semua ingin dicintai dan diterima. Itu kebutuhan manusiawi. Tidak ada yang salah dengan ingin dipahami atau ingin dihargai. Tetapi ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan, disitulah masalah mulai muncul. Dunia yang serba cepat membuat kita sering salah mengira bahwa nilai diri harus ditunjukkan, dibuktikan, bahkan dipamerkan agar bisa diterima. Padahal penerimaan yang paling penting adalah dari diri sendiri. Ketika kita mulai memahami bahwa cinta diri bukan hadiah yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, kebutuhan akan validasi luar perlahan melemah. Kita tetap bisa senang ketika dipuji, tetapi tidak runtuh ketika tidak mendapatkannya. Beberapa dari kita mungkin bertanya, apakah benar bisa hidup tanpa peduli validasi? Jawabannya, bukan tentang tidak peduli sama sekali, tetapi tentang memegang kendali. Ketika validasi menjadi pilihan, bukan kebutuhan, kita bisa hidup lebih bebas. Kita bisa berkarya tanpa takut gagal, bisa mengambil keputusan tanpa menunggu restu banyak orang, bisa melangkah meski belum mendapat dukungan penuh. Kemandirian emosional seperti ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi tumbuh dari latihan-latihan kecil. Latihan menerima diri, latihan berbicara jujur, latihan menilai diri berdasarkan usaha, bukan hasil. Semakin sering dilakukan, semakin kuat fondasinya, dan semakin kecil pengaruh suara luar terhadap ketenangan batin. Kita semua berhak hidup dengan nyaman dalam diri sendiri. Hidup yang tidak selalu sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Hidup yang fokus pada kualitas batin, bukan sekadar tampilan luar. Hidup yang memberi ruang bagi kesalahan, kekurangan, dan kerentanan. Kecanduan validasi sering mencuri ruang itu, membuat kita merasa harus selalu tampil baik. Padahal, setiap manusia punya sisi kacau yang tidak perlu disembunyikan. Ketika menerima kenyataan itu, hidup terasa lebih tenang. Kita bisa beristirahat tanpa rasa bersalah, bisa bersedih tanpa mengkhawatirkan pandangan orang, bisa berproses tanpa harus terlihat selalu kuat. Kebebasan sejati ada ketika kita tidak bergantung pada pujian atau penilaian luar untuk merasa bernilai. Dunia luar akan terus memberi pendapat, baik atau buruk. Kita tidak punya kendali atas itu. Yang bisa dikendalikan hanyalah bagaimana kita menanggapi. Jika selama ini pendapat luar terasa seperti kompas hidup, mungkin ini waktunya membuat kompas sendiri. Kompas yang menunjuk pada hal-hal yang benar-benar penting.
kesehatan mental, ketenangan batin, hubungan tulus dan perkembangan diri. Ketika kompas itu kuat, badai opini tidak lagi mengguncang seperti dulu. Kita bisa berdiri tegak bukan karena dunia menyetujui, tetapi karena diri sendiri tahu arah yang dituju. Dan pada akhirnya, kecanduan validasi bisa sembuh ketika kita mulai percaya bahwa nilai diri bukan sesuatu yang perlu diberikan orang lain. Itu bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Ketika sadar bahwa diri ini berharga tanpa perlu pembuktian, hidup menjadi lebih ringan. Kita bisa mencintai diri apa adanya, bisa berhubungan dengan orang lain tanpa rasa takut kehilangan citra, dan bisa menjalani hidup dengan lebih bebas. Validasi luar tetap bisa menyenangkan, tetapi tidak lagi mengendalikan hidup. Yang mengendalikan adalah diri sendiri, dengan pilihan yang jujur, langkah yang mantap, dan hati yang lebih tenang. Ketika membahas kecanduan validasi, ada satu hal lain yang sering tidak disadari, yaitu bagaimana kecanduan ini perlahan membentuk identitas diri menjadi sesuatu yang rapuh dan mudah runtuh. Banyak dari kita tumbuh dengan pengalaman hidup yang membuat kebutuhan penerimaan terasa begitu penting, entah karena pola asuh yang penuh tuntutan, lingkungan sosial yang kompetitif, atau pengalaman masa kecil yang membuat kita percaya bahwa cinta harus diperjuangkan, bukan diterima begitu saja. Tanpa disadari, pengalaman itu membentuk keyakinan bahwa nilai diri tergantung pada bagaimana orang lain memandang kita. Keyakinan inilah yang pada akhirnya menjadi akar kecanduan validasi. Kita menjadi begitu takut pada penolakan karena merasa penolakan sama dengan tidak layak dicintai, dan kita memburu segala hal yang membuat orang lain terlihat menyukai kita, meski itu membuat batin kelelahan. Kecanduan validasi juga bisa membuat kita memaksakan diri agar sesuai dengan karakter atau peran tertentu, sampai kadang lupa siapa diri sebenarnya. Ada yang memaksakan diri terlihat selalu bahagia karena takut dianggap lemah. Ada yang berpura-pura menjadi pendiam, padahal sebenarnya periang, hanya karena takut komentar negatif. Ada pula yang berusaha menjadi pahlawan dalam hidup orang lain, bukan karena peduli sepenuhnya, tetapi karena ingin dihargai sebagai orang yang baik dan berguna. Semua peran itu membuat kita kelelahan, bukan karena banyaknya tanggung jawab, tetapi karena kita memainkan sesuatu yang tidak tumbuh dari hati. Hidup menjadi seperti panggung panjang yang menuntut performa tanpa henti. Padahal tidak ada manusia yang bisa terus tampil sempurna. Setiap orang butuh ruang untuk menjadi diri sendiri, ruang untuk pulih, dan ruang untuk merasakan apapun tanpa harus terlihat kuat. Kebiasaan mencari validasi berlebihan juga sering memicu munculnya rasa minder dan rasa malu dalam bentuk yang lebih halus. Ketika terlalu sering mengandalkan pendapat luar, kita mulai merasakan tekanan besar ketika melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan masyarakat. Kita takut mencoba hal baru karena khawatir dinilai gagal. Kita takut mengambil jalan tidak populer karena takut dilihat aneh. Kita takut mengambil keputusan personal karena khawatir orang lain tidak setuju. Padahal pertumbuhan diri selalu dimulai dari keberanian melakukan sesuatu yang tidak biasa. Jika hidup terus dikendalikan ketakutan akan penilaian orang lain, perkembangan diri menjadi tersendat dan kita terus berjalan di tempat meski waktu terus bergerak maju. Ada satu hal yang sering mengejutkan banyak orang ketika mulai melepaskan kecanduan validasi, yaitu dunia ternyata tidak sedramatis yang dibayangkan. Banyak takutan yang selama ini menghantui, seperti takut dikritik, takut ditolak, atau takut tidak dihargai, sebenarnya tidak terjadi sebesar yang dibayangkan. Orang-orang punya hidup masing-masing, punya masalah masing-masing, dan jarang benar-benar fokus memikirkan hidup orang lain sepanjang yang dipikirkan. Ketika kita mulai mengurangi ketergantungan pada validasi, kita menyadari bahwa sebagian besar tekanan hidup itu berasal dari asumsi, bukan kenyataan. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain melihat diri ini, sampai lupa bahwa mereka mungkin tidak memikirkan kita sejauh itu. Kesadaran ini bisa sangat melegakan. Kita mulai mengerti bahwa banyak hal yang selama ini membuat khawatir ternyata hanya bayangan yang terbentuk dari ketakutan sendiri. Di sisi lain, ada juga proses emosional yang perlu dijalani ketika melepaskan kecanduan validasi. Proses itu tidak selalu mudah. Dalam beberapa momen, kita mungkin merasa kehilangan arah. Validasi yang selama ini menjadi kompas hidup tiba-tiba tidak lagi dijadikan patokan, dan kita harus belajar mendengarkan suara hati sendiri yang mungkin sudah lama diabaikan. Di titik ini, banyak dari kita merasa bingung, bahkan takut. Kalian semua mungkin pernah merasakan momen ketika harus mengambil keputusan penting, tetapi opini orang lain sudah terlalu lama menjadi pusat pertimbangan, sampai suara hati sendiri terasa asing.
Inilah alasan mengapa proses melepaskan ketergantungan pada validasi membutuhkan waktu. Kita harus belajar kembali memahami diri sendiri, belajar membedakan keinginan asli dari keinginan yang terbentuk oleh tekanan luar, dan belajar melangkah tanpa harus selalu memastikan semua orang setuju. Namun semakin kita berlatih mendengarkan diri, semakin kuat fondasi hidup kita. Kita mulai mengenali apa yang benar-benar membuat bahagia, bukan apa yang terlihat membahagiakan. Kita mulai membangun rutinitas yang menenangkan hati, bukan yang diperlihatkan hanya untuk mendapat tepuk tangan. Kita mulai memilih hubungan yang membuat nyaman, bukan hubungan yang membuat kita harus selalu tampil baik. Dalam proses itu, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak membutuhkan sorotan. Kebahagiaan sejati tumbuh di ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari yang tidak selalu terlihat orang lain. Itu bisa berasal dari rasa lega setelah berkata jujur, rasa damai setelah mendengarkan kebutuhan diri, atau rasa syukur setelah menyadari bahwa kita masih bertahan meski pernah merasa jatuh. Semua itu adalah hal yang tidak selalu mendapat validasi luar, tetapi memberi kehangatan batin yang jauh lebih dalam. Di tahap ini, penting untuk memahami bahwa pemulihan dari kecanduan validasi bukan hanya soal berhenti mencari pengakuan luar, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan dunia di sekitar. Ketika kita belajar menerima bahwa diri ini tidak harus sempurna untuk layak dihargai, kita membuka pintu bagi kehidupan yang lebih otentik. Banyak dari kita hidup dalam bayangan standar yang tidak pernah dibuat sendiri. Kita mengikuti apa yang dianggap keren, mengikuti apa yang dianggap benar, dan mengikuti apa yang dianggap sukses, tanpa sempat bertanya apakah itu benar-benar ingin dijalani. Ketika mulai melepaskan validasi, kita akhirnya punya ruang untuk mengevaluasi ulang semua itu. Kita mulai mempertanyakan, apakah tujuan yang selama ini dikejar benar-benar milik kita atau hanya cermin dari ekspektasi luar? Apakah cara hidup yang dijalani benar-benar memberi ketenangan atau hanya membuat terlihat baik di permukaan? Kita semua berhak menjalani hidup tanpa harus memuaskan semua orang. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi menghindari komentar negatif yang tidak akan berhenti meski kita sudah berusaha keras. Ketika kecanduan validasi mulai dilepaskan, kita menemukan bentuk keberanian baru. Keberanian untuk gagal, keberanian untuk dikritik, dan keberanian untuk terlihat biasa saja. Banyak orang takut menjadi biasa karena dunia seolah mengajarkan bahwa hidup harus selalu spektakuler. Tetapi kehidupan biasa yang jujur, tulus, dan menenangkan jauh lebih berarti daripada kehidupan spektakuler yang penuh tekanan. Ketika kita berhenti mengejar tepuk tangan, kita mulai merasakan kenyamanan yang selama ini tertutup. Kita mulai sadar bahwa kedamaian lebih penting daripada popularitas, dan ketulusan lebih berharga daripada pencitraan. Ada hal lain yang sering muncul ketika seseorang mulai keluar dari kecanduan validasi. Kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Selama hidup bergantung pada penilaian orang lain, kita sering bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Kita menilai kesalahan sebagai bukti ketidaklayakan, bukan sebagai bagian manusiawi dari proses hidup. Kita merasa tidak cukup hanya karena tidak mendapat pujian sebanyak orang lain. Kita merasa gagal hanya karena tidak memenuhi standar yang dibuat masyarakat. Tetapi ketika kita belajar menilai diri berdasarkan kualitas personal, bukan sorotan luar, kita mulai memandang kesalahan dengan lebih lembut. Kita mulai mengerti bahwa jatuh bukan tanda kegagalan tetapi kesempatan untuk bangkit dengan cara yang lebih matang. Kemampuan memaafkan diri adalah salah satu langkah terbesar dalam proses memulihkan diri dari kecanduan validasi. Setelah itu, kita juga akan mulai menyadari bahwa cinta dan penerimaan yang paling bermakna dalam hidup datang dari hubungan yang tidak menuntut tampil sempurna. Orang-orang yang benar-benar peduli tidak membutuhkan kita untuk selalu kuat, selalu benar, atau selalu tampil hebat. Mereka menghargai kejujuran, bukan pencitraan. Mereka menghargai keberanian berbicara jujur tentang rasa takut, bukan topeng keberanian yang dibuat-buat. Ketika berada di sekitar orang-orang seperti itu, kita merasa aman menjadi diri sendiri. Dan ketika merasa aman, kita perlahan belajar bahwa validasi luar bukan bahan bakar utama hubungan manusia. Yang lebih penting adalah kehadiran, percaya, dan kehangatan.
Itulah yang membuat hubungan terasa hidup, bukan jumlah pujian yang diberikan. Pada akhirnya proses keluar dari kecanduan validasi adalah perjalanan panjang untuk pulang kepada diri sendiri. Kita kembali mengenali nilai diri yang selama ini tertutup oleh suara luar. Kita kembali merasakan kedamaian yang dulu sulit didapat karena terlalu sibuk terlihat baik. Kita kembali menata hidup berdasarkan apa yang benar-benar penting, bukan berdasarkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, tetapi sangat layak dijalani. Ketika bisa hidup tanpa harus terus mencari pengakuan, kita menemukan kebebasan yang selama ini tidak disadari. Kebebasan untuk bernafas lega, kebebasan untuk berkata jujur, kebebasan untuk menjadi manusia yang tidak selalu benar tetapi selalu berusaha tumbuh. Dan di titik itu, kita akan mengerti bahwa nilai diri tidak pernah hilang, hanya tertutupi oleh kebutuhan untuk disukai. Ketika kebutuhan itu dilepaskan, cahaya diri muncul lebih jelas, dan hidup terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya.